Betapa bahagia dan bangganya aku dilahirkan di sebuah desa. Kedang Ipil nama desaku. Desaku desa tertua dan masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Banyak sekali budaya lama yang kami miliki. Orang sering menyebut desaku desa budaya Kutai adat lawas. Teman-teman, desaku masuk di wilayah Kutai Kartanegara. Orang Kalimantan Timur sering menyingkatnya dengan sebutan Kukar. Ketika aku menyebut Kutai Kartanegara, teman-teman pasti teringat dalam pelajaran sejarah akan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang kemudian menjadi kerajaan Islam di abad 17. Desaku lumayan jauh dari pusat kerajaan Kutai lama itu, sekitar 70 km. Teman-teman, yang membuat aku lebih bahagia dan bangga adalah kakekku. Kakekku adalah tokoh masyarakat di desaku. Beliau seniman, serba bisa, dan sangat sederhana. Sahabat anak Indonesia, namaku Wendy. Teman-temanku memanggilku Ewen. Aku sekolah kelas 5 SD di Kedang Ipil. Inilah teman-temanku. Ada si Jurdi, Ilham, Dirli, Obi, Boni, dan masih banyak lagi. Oh iya teman-teman, ini kakekku. Nama kakekku Murad. Teman-teman, di desa kami, panggilan kakek itu adalah Uwe. Uweku sangat mengerti sejarah desa Kedang Ipil. Mana kita yuk banyak berkerawan nih. Belajar bagaimana ke Uwe tadi. Iya kamu? Boleh. Awas aku ndak nyuruh kita kanak nih, kan cucu-cucuku mana ya udah yang baru datang nih. Jadi ada kamu benih-benih ndak belajar ya? Mau? Mau. Ada aku kamu sebuting. Sini. Ala. Nih siapa duluan? Saya. Lagu apa? Buah bolo. Yuk ikuti aku. Buah bolo beranji papan dimakan mabuk. Betapa senangnya aku ketika bersama Uwe. Aku dan temanku akan selalu mendapat cerita-cerita yang seru. Uweku akan mengajarkan banyak permainan, alat musik tradisional, dan juga tarian. Perang dimakan terang, dibuang sayang. Uweku jago bermain olahraga
tradisional atau tarian tradisional, berhempas rotan. Bahkan kakek adalah pelatih berhempas di desa kami. Berhempas rotan itu sejenis olahraga tradisional seperti tarian atau permainan perang-perangan. Coba lihat kakek, terampil sekali bukan? Kami, anak-anak Kedang Ipil, sudah dikenalkan bermain berhempas rotan meskipun belum dipertandingkan. Yang membuat kami sangat senang jika latihan, Uwe akan mengajak kami ke sungai yang tidak jauh dari kampung kami. Nama sungai itu Kanduaraya. Sangat indah bukan? Kalau airnya deras, akan ada air terjunnya. Dalam keindahan sungai Kanduaraya, Uwe melatih aku dan teman-temanku olahraga berhempas. Dalam tradisi berhempas, dua orang laki-laki akan saling bertarung menggunakan rotan dan menggunakan perisai dari kulit pohon. Lihat, aku dan temanku Ogi saling menyerang. Ketika dimainkan kakak-kakak kami, berhempas sering diperagakan dalam pertunjukan budaya atau saat menyambut tamu penting. Lihat permainan kami, seru bukan? Atau malah lucu? Setelah selesai, Uwe melatih berhempas, tibalah saat yang kami tunggu. Bermain di sungai. Kami akan berenang, menyelam, dan salto. Mandi sepuas-puasnya. Teman-teman, air sungai Kanduaraya sangat segar dan alami. Apalagi berada di aliran air derasnya, seperti dipijit ibuku. Betapa riang gembira kami. Lihatlah, asyik bukan? Teman-teman, mau ikut bermain gak? Ayo datang ke desaku. Uwe juga mengajarkan kami tarian. Banyak sekali tarian yang diajarkan Uwe kepada kami. Desa Kedang Ipil memiliki banyak jenis tarian. Kali ini kami diajarkan tarian ngasak. Tari ngasak menceritakan kegiatan masyarakat desa Kedang Ipil yang kebanyakan petani.
ngasa atau nugal diciptakan untuk menggambarkan masyarakat Kedang Ipil yang bercocok tanam padi di bukit. Di kampungku, kami punya banyak sekali permainan untuk mengisi waktu luang, apalagi ketika hari libur. Yang paling banyak kami mainkan adalah bermain enggrang atau batisan. Mungkin di tempat teman-teman se-Nusantara berbeda namanya. Jadi nilai etam domba. Jadi. Menjadi bah. Etam bagi situ. Yo. Untuk lomba kecepatan diawali dengan berdirinya para pemain di garis start sambil menaiki batisan masing-masing. Batisan adalah permainan yang dilakukan di Kedang Ipil sejak kakek-kakek kami. Batisan terbuat dari 2 batang kayu sungkai. Di bawah kayunya agak besar. Yang paling seru ketika permainan batisan dilombakan. Pemain yang lebih dahulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenangnya. Lihat teman-teman, seru sekali ya. Ya. Terus satu. Permainan tradisional yang juga sering kami mainkan adalah belogo. Kepingan batok kelapa yang berbentuk segi 5. Logo ini dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Belogo dimainkan secara beregu. Setiap regu terdiri dari 3 orang. Setiap regu harus menjatuhkan 3 buah target, yaitu kepingan logo yang diletakkan secara berdiri di 3 titik berderetan dari titik awal. Jarak antara target adalah 8 meter dengan lebar lintasan kurang lebih 3 meter. Orang dalam regu bertugas menjatuhkan sebuah target yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki 2 kali kesempatan untuk mencungkil logo yang digunakannya. Sehingga setiap tim hanya memiliki 6 kali kesempatan untuk menjatuhkan seluruh sasaran. Jika target yang menjadi tugasnya telah berhasil dijatuhkan pada pukulan pertama, seorang pemain dapat menggunakan pukulan keduanya. Indonesia, ini adalah Gasing Kampeng, khas Kedang Ipil. Ayo ikuti kami bermain. Yo. Permainan yang tidak kalah seru adalah permainan gasing. Main gasing dengan teman-teman menjadi permainan yang amat mengasihkan. Saya terampil memainkan gasing dan sering menang bersama kelompokku. Wekku biasanya akan menjadi juri. Wekku juga akan
mengajarkan permainan gasing yang benar. Permainan lomba gasing sering dimainkan di ladang ketika mereka kelelahan bekerja di ladang. Kegiatan yang selalu mengasihkan adalah ketika uwekku mengambil air dari pohon aren yang biasanya dilakukan setiap pagi dan menjelang sore. Tapi bukan hanya uwekku, hampir semua warga Kedang Ipil membuat gula aren. Kami anak-anak belum diperbolehkan mengambil air niranya, tapi asik juga ikut memanjat pohon arennya. Sekaligus mendapatkan penjelasan dari Uwe cara memanen pohon aren. Proses pengambilan air aren hanya menggunakan tangga yang terbuat dari bambu panjang dan dilubangi di kedua sisi dan dipasangi batang kayu untuk pijakan. Tidak ada tali pengaman bagi pengambil air aren. Uwe akan menggunakan bambu panjang untuk menampung tetesan air. Biasanya memakan waktu 12 jam agar penuh. Cukup lama karena menunggu tetes demi tetes dari batang aren yang diiris dengan mendau. Saat yang paling menyenangkan, minum air aren yang masih segar. Segar dan nikmat. Air aren akan diproses menjadi gula aren atau gula merah. Proses pembuatan gula merah sekitar 3-4 jam, tergantung jumlah air dan suhu panas pembakaran. Pembuatan gula merah di Desa Kedang Ipil dijamin tanpa campuran alias murni dari air aren, sehingga warnanya coklat, segar, dan rasanya gurih. Tahun dik awak cow. Nah, caranya gulanya bagus, ini prosesnya. Jadi buih kotoran yang asam nih harus kita buang dulu. Paham? Iya, buyahnya nih. Ini kita buang dulu, mau dibuang nih jadi gula nih. Makanya kita harus hati-hati. Apinya jangan kurang, ini harus dibuang. Ini yang gara-gara ini kalau udah dibuang ya jadi gulanya lembek. Saya paling senang mencicipi air aren yang sudah dipanaskan sekitar 1-2 jam. Rasanya lebih enak daripada yang belum diproses. Saat air mulai mengental, pembuat gula merah akan mengaduk-ngaduk terlebih dahulu. Lalu dituangkan ke cetakan gula merah yang terbuat dari batang kayu khusus dan berisi sekitar 4-5 cetakan dalam satu wadah. Salah satu kegiatan di Kedang Ipil yang dilakukan sehari-hari adalah membuat tusuk sate dari pohon bambu.
Pembuatan tusuk sate biasanya dikerjakan di depan rumah atau saat menunggu kami anak-anak pulang sekolah. Di Kedang Ipil banyak sekali pohon bambu yang tidak pernah habis ditebang. Pohon bambu itu sudah ratusan tahun. Sejak leluhur desa Kedang Ipil menetap di desa ini. Pohon bambu juga akan dipakai untuk bermacam-macam kerajinan. Hasil kerajinan diantaranya anyaman tas atau anjat, gelang, cincin yang terbuat dari rotan, serta beberapa kerajinan tangan khas lainnya. Bagiku, Uwe orang yang sangat istimewa. Selain memberikan banyak cerita, mengingatkan akan leluhur kami, Uwe memberikan segala yang dimiliki kepada kami dengan penuh semangat dan ketulusan hati. Uwe selalu menasehati dan mengingatkan masa depan desa Kedang Ipil yang memiliki budaya tinggi adalah tanggung jawab kami para remaja dan anak-anak. Jagalah warisan budaya leluhur kita.